Selamat datang jiwa-jiwa terpilih yang penuh cahaya, yang saat ini sedang mendengarkan suara dari dalam hatinya. Pernahkah engkau merasakan sebuah getaran yang berbeda? Seakan-akan ada sesuatu yang besar dan tidak biasa sedang bergerak menuju hidupmu. Mungkin engkau tidak bisa menjelaskannya dengan kata-kata. Namun, hati kecilmu berulang kali memberi isyarat bahwa ada perubahan yang segera datang. Alam semesta selalu berbicara, tidak dengan suara yang terdengar jelas oleh telinga, tetapi melalui tanda-tanda, kejadian-kejadian, bahkan perasaan yang muncul tiba-tiba tanpa sebab yang logis. Semua ini adalah cara Tuhan dan semesta memberi pesan agar manusia bersiap. Bagi jiwa yang peka, tanda-tanda tersebut bukanlah kebetulan, melainkan pesan bahwa kekayaan dan kelimpahan sedang mendekat. Namun, satu hal yang perlu engkau pahami adalah bahwa tanda ini seringkali tidak masuk akal, kadang terasa aneh, bahkan sama sekali tidak berkaitan dengan uang atau harta. Tetapi bagi mereka yang membuka hati, tanda ini akan terasa sangat jelas. Kekayaan sedang menuju kepadamu, dan kini pertanyaannya adalah apakah engkau siap untuk menyambutnya? Sebelum kita masuk lebih dalam, ada sesuatu yang perlu engkau lakukan sebagai bentuk kesiapan menerima pesan ini. Bukalah hatimu, tenangkan pikiranmu, dan hadirkan keyakinan penuh bahwa setiap kata yang sampai kepadamu bukanlah kebetulan, melainkan petunjuk yang semesta kirim melalui jalan yang tidak terduga. Jika engkau siap menerima kelimpahan, maka tuliskan angka 77 di dalam kolom komentar sebagai tanda kesediaanmu. Angka 77 adalah simbol kelimpahan, simbol bahwa jalan menuju rezeki besar telah terbuka. Dan jangan lupa, dukunglah channel ini dengan menekan tombol subscribe pada ARS Pandangan Hidup. Tinggalkan komentarmu positif dan bagikan pesan ini kepada sesama, agar semakin banyak jiwa terbangun dan siap menyambut rezeki dari Tuhan. Ketika engkau melakukannya, rasakan bahwa kekayaan itu sudah dalam perjalanan kepadamu. Ini bukan sekedar tindakan kecil, melainkan pengakuan bahwa engkau percaya dan bahwa hatimu telah terbuka untuk menerima apa yang semesta ingin berikan. Ingatlah, keyakinan adalah magnet yang paling kuat untuk menarik kekayaan masuk dalam hidupmu. Mari kita mulai dengan tanda pertama yang paling sering muncul, namun sering pula diabaikan, yaitu mimpi. Jiwa-jiwa terpilih, pernahkah engkau terbangun dari tidur dengan perasaan yang aneh? Seakan-akan mimpi yang baru saja dialami bukan sekedar bunga tidur, melainkan sebuah pesan. Alam semesta memiliki cara unik untuk berbicara kepada manusia. Salah satunya adalah melalui mimpi. Mimpi adalah jendela menuju dunia yang lebih dalam, dunia yang penuh dengan simbol dan petunjuk yang datang dari Tuhan. Ketika kekayaan sedang mendekat, seringkali mimpi menjadi sarana komunikasi yang penuh makna. Salah satu mimpi yang paling sering dialami adalah melihat air yang jernih, luas, dan mengalir dengan tenang. Air adalah simbol aliran energi, simbol rezeki dan kehidupan yang terus bergerak. Jika engkau melihat air yang bersih dalam mimpimu, itu bisa menjadi pertanda bahwa rezeki dalam hidupmu akan segera mengalir dengan lancar seperti air yang tidak terbendung. Itu adalah pesan agar engkau bersiap menerima kelimpahan besar. Selain mimpi melihat air jernih, ada juga mimpi menerima sesuatu dari seseorang. Mungkin engkau bermimpi diberi uang, perhiasan, atau benda berharga. Namun, simbol dalam mimpi tidak selalu harus dimaknai secara harfiah. Bisa jadi engkau diberi sesuatu yang tampak sederhana seperti kunci, kain, atau bahkan benda yang kelihatannya biasa saja. Tetapi, ketahuilah, di balik simbol itu, semesta sedang menunjukkan bahwa engkau akan menerima sesuatu yang berharga. Kunci dalam mimpi bisa berarti terbukanya pintu garu, pintu menuju kekayaan yang selama ini engkau nantikan. Kain bisa berarti perlindungan, atau penutup rahasia yang akan segera terbuka. Apapun bentuknya, mimpi tersebut adalah pertanda bahwa sesuatu yang bernilai akan segera hadir dalam hidupmu. Ini bukan kebetulan, melainkan bagian dari persiapan yang semesta berikan agar engkau tidak terkejut ketika kekayaan benar-benar datang. Ada pula mimpi lain yang sering dialami mereka yang akan menerima kelimpahan besar, yaitu mimpi bertemu seseorang yang tidak dikenal tetapi terasa sangat akrab. Sosok ini mungkin tidak banyak berbicara atau mungkin hanya hadir sebentar, tetapi kehadirannya memberikan perasaan damai, nyaman, dan penuh pesan. Dalam tradisi spiritual, sosok misterius dalam mimpi sering dianggap sebagai utusan, baik dari Tuhan maupun dari semesta, yang dikirim untuk memastikan engkau berada di jalur yang tepat.
Jika sosok itu memberi sesuatu, itu adalah simbol bimbingan. Jika hanya hadir, itu adalah tanda bahwa engkau tidak sendiri dalam perjalanan ini. Semesta sedang mengingatkanmu bahwa ada kekuatan besar yang bekerja di luar pengertianmu, membimbing langkahmu menuju kekayaan. Jangan abaikan mimpi ini, karena seringkali inilah awal perubahan besar dalam hidupmu. Namun, jiwa-jiwa terpilih, ingatlah bahwa mimpi bukan hanya sekedar tanda. Mimpi adalah panggilan. Ketika engkau mengalami mimpi-mimpi yang terasa berbeda dari biasanya, itu adalah undangan untuk lebih peka, untuk lebih membuka hati, dan untuk memperkuat keyakinanmu. Tuhan dan semesta sedang mengingatkan bahwa engkau dipersiapkan untuk sesuatu yang besar. Tidak semua orang yang bermimpi akan menerima kekayaan, karena tidak semua orang mampu menanggapi tanda dengan kesadaran penuh. Yang benar-benar menerima adalah mereka yang menyadari, percaya, dan mempersiapkan dirinya. Jadi, jika engkau pernah terbangun dengan perasaan bahwa sesuatu besar sedang menanti, jangan abaikan. Resapi, renungkan, dan yakini, karena benih kekayaan sudah ditanam dalam perjalanan hidupmu, dan tugasmu hanyalah menyambutnya dengan keyakinan penuh. Setelah kita membahas tanda pertama, mari kita beralih ke tanda kedua. Ini adalah tanda yang justru sering membuat orang salah paham. Tanda ini tidak selalu menyenangkan, bahkan seringkali terasa berat. Tanda kedua bahwa kekayaan sedang menuju hidupmu adalah rasa kehilangan atau kesulitan sementara. Pernahkah engkau merasakan hidup tiba-tiba menjadi sulit? Keuangan menurun, pekerjaan hilang, usaha gagal, atau hubungan yang dulu kuat tiba-tiba runtuh. Banyak orang melihat hal ini sebagai musibah, hukuman, atau kesialan. Padahal jika engkau melihat dengan mata hati, ini adalah cara semesta mempersiapkan jalan untuk kelimpahan yang lebih besar. Sama seperti pohon yang harus merontokkan daunnya di musim gugur sebelum tumbuh lebih besar di musim semi, begitu pula hidup kita. Kehilangan bukanlah akhir, tetapi pembersihan. Sesuatu yang lama diambil agar ruang untuk yang baru bisa terbuka. Lihatlah bagaimana Tuhan bekerja melalui alam. Sebelum fajar menyingsing, ada kegelapan yang pekat. Sebelum bunga mekar, ada benih yang terpendam dalam tanah. Begitu pula sebelum kekayaan datang, seringkali ada fase kehilangan yang membuat kita merasa terpuruk. Namun jangan buru-buru menilai bahwa kehilangan itu adalah akhir. Justru di balik kehilangan, ada janji bahwa sesuatu yang lebih besar sedang dalam perjalanan. Banyak orang besar dalam sejarah justru menemukan pintu rezekinya setelah kehilangan sesuatu. Ada yang jatuh miskin, lalu menemukan jalan usaha baru. Ada yang kehilangan pekerjaan, lalu menemukan panggilan hidupnya yang membawa kelimpahan. Jika saat ini engkau sedang diuji dengan kehilangan, jangan menyerah. Bersabarlah, karena itu adalah tanda kedua bahwa kekayaan sedang mendekat dalam hidupmu. Kesulitan sementara ini sebenarnya adalah ujian iman. Tuhan sedang menguji seberapa besar keyakinanmu ketika segala sesuatu tampak tidak berpihak. Apakah engkau tetap percaya bahwa rizkinya luas? Apakah engkau tetap berpegang pada doa dan usaha meski hasil belum terlihat? Orang yang siap menerima kekayaan bukanlah orang yang hanya bahagia ketika berkelimpahan, tetapi orang yang tetap teguh saat diuji kekurangan. Semesta menggunakan kesulitan untuk menguatkan karaktermu, agar ketika kekayaan benar-benar datang, engkau mampu menjaganya dengan bijaksana. Ingatlah, bukan hanya kekayaan yang sedang menuju kepadamu, tetapi juga tanggung jawab. Tuhan ingin memastikan engkau siap, tidak goyah, dan tidak salah langkah. Itulah mengapa kesulitan sering hadir sebelum kelimpahan datang, sebagai bukti bahwa engkau adalah jiwa yang dipilih. Jika engkau merasa hidupmu saat ini sedang berat, jangan berkecil hati. Justru itulah pertanda bahwa sesuatu besar sedang menanti. Anggaplah kesulitan sebagai tanda bahwa semesta sedang mengosongkan wadahmu agar bisa diisi dengan sesuatu yang lebih besar. Sama seperti sebuah cangkir, ia tidak bisa diisi dengan air baru jika masih penuh dengan air lama. Kehilangan, kegagalan, atau kekecewaan yang engkau alami adalah proses pengosongan itu. Tuhan sedang menyiapkan tempat dalam hidupmu agar rezeki yang lebih besar bisa masuk tanpa hambatan. Jadi daripada meratapi kehilangan, sambutlah dengan keyakinan. Katakan dalam hatimu, aku percaya ini hanyalah persiapan. Kekayaan sedang menuju kepadaku.
Dengan begitu, engkau tidak akan larut dalam kesedihan, tetapi justru semakin siap menyambut rezeki besar yang sudah menantimu. Jiwa-jiwa terpilih. Setelah kita memahami bahwa kehilangan hanyalah tanda persiapan, kini saatnya melihat dari sisi lain. Kesulitan sementara seringkali membuat manusia merasa ditinggalkan. Namun kenyataannya, justru pada saat itulah Tuhan paling dekat. Dalam doa yang keluar dari hati yang penuh air mata, ada kekuatan besar yang sedang dibangun. Doa di saat bahagia adalah syukur, tetapi doa di saat sulit adalah penguatan jiwa. Dan inilah yang membuat orang yang telah melewati kesulitan sementara memiliki pondasi spiritual yang lebih kuat. Ketika kekayaan datang, ia tidak akan mudah goyah. Ingatlah, kekayaan tanpa pondasi hanya akan menjadi jebakan. Tetapi kekayaan yang datang setelah ujian akan menjadi berkah sejati. Maka jangan pernah memandang rendah masa sulitmu, itu adalah tanda sekaligus pembentukan dirimu agar siap menerima sesuatu yang lebih besar dari yang bisa engkau bayangkan. Kesulitan sementara itu ibarat api yang membakar emas. Api tidak menghancurkan emas, justru menyucikannya. Demikian pula jiwa yang diuji dengan kehilangan dan kesulitan. Engkau tidak dihancurkan tetapi dibersihkan. Ego lama dibakar, kesombongan diruntuhkan agar engkau lahir kembali dengan hati yang lebih murni. Ketika hati sudah bersih, maka aliran rezeki akan lebih mudah masuk. Banyak orang gagal memahami hal ini. Mereka mengira kehilangan adalah tanda bahwa Tuhan menjauh. Padahal kehilangan adalah bukti bahwa Tuhan sedang mendekat, sedang mempersiapkan wadah hidupmu. Bukankah kita sering melihat orang yang dulunya miskin kemudian menjadi kaya raya dan mereka berkata, "Andai aku tidak jatuh dulu, aku tidak akan menemukan jalan ini." Itulah makna kesulitan sementara itu. Ia bukan akhir, tetapi awal. Dan jika engkau sedang mengalaminya, percayalah kekayaan sedang berjalan mendekat kepadamu. Lalu muncul pertanyaan, bagaimana caranya menghadapi kesulitan sementara ini? Jawabannya ada pada sikap hati, jangan menolak, jangan melawan dengan amarah, dan jangan berputus asa. Terimalah dengan lapang dada sambil tetap berusaha dan berdoa. Ingatlah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan hamba-Nya. Setiap kesulitan pasti diikuti dengan kemudahan sebagaimana dijanjikan dalam kitab suci. Ketika engkau meyakini janji ini, maka hatimu akan tenang. Dan ketika hati tenang, pikiran pun akan jernih, sehingga engkau bisa melihat peluang baru yang muncul di hadapanmu. Justru dalam kesulitan, jalan rezeki baru seringkali terbuka. Banyak orang menemukan ide usaha, pertemanan baru, atau peluang besar ketika berada di titik terendah. Jadi jangan takut menghadapi kesulitan, lihatlah ia sebagai tanda kedua bahwa kelimpahan sedang bersiap masuk dalam hidupmu. Selain kehilangan, ada juga tanda ketiga yang jauh lebih halus tapi tidak kalah penting. Tanda ini sering muncul dalam bentuk perasaan aneh, seolah-olah engkau merasakan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Misalnya engkau merasa gelisah tanpa sebab, tetapi bukan gelisah yang menakutkan, melainkan gelisah yang memberi tanda bahwa sesuatu besar sedang menunggu. Atau tiba-tiba engkau merasa bersemangat tanpa alasan jelas, seakan-akan ada energi baru yang mengalir dalam dirimu. Inilah tanda ketiga, bahwa kekayaan sedang mendekat, yaitu getaran energi semesta yang merasuk ke dalam hatimu. Orang yang peka akan merasakan perubahan getaran di sekitarnya. Ia akan merasa ada aura baru, ada energi berbeda, bahkan mungkin melihat angka-angka tertentu yang berulang dalam kehidupan sehari-hari. Semua itu bukan kebetulan, melainkan cara semesta berkomunikasi. Perasaan aneh ini seringkali muncul ketika engkau sendiri. Misalnya saat malam yang hening, tiba-tiba hatimu terasa hangat, seakan-akan ada yang membisikkan bahwa sesuatu besar sedang datang. Atau mungkin ketika engkau sedang bekerja, tiba-tiba ada getaran semangat yang membuatmu ingin berbuat lebih banyak. Orang-orang spiritual menyebut ini sebagai energi panggilan. Tuhan mengizinkan semesta mengirim getaran kepada jiwa-jiwa yang siap menerima rezeki. Namun tidak semua orang menyadarinya. Banyak yang mengabaikannya sebagai hal biasa. Padahal, jika diperhatikan dengan hati yang terbuka, itu adalah tanda ketiga yang jelas bahwa kekayaan sudah dekat. Jadi ketika engkau merasakan getaran semacam itu, jangan abaikan. Berhentilah sejenak, tarik nafas, dan katakan dalam hati, "Aku menerima dengan syukur semua kelimpahan yang sedang menuju kepadaku." Getaran ini juga bisa muncul dalam bentuk pertemuan tidak terduga. Engkau mungkin bertemu dengan seseorang yang tiba-tiba memberikan ide, peluang, atau bahkan hanya kalimat sederhana yang membuka kesadaranmu.
Pertemuan ini bukan kebetulan, melainkan bagian dari tanda. Semesta menggunakan manusia lain sebagai perantara untuk menyampaikan pesan. Bisa jadi engkau bertemu dengan sahabat lama atau bahkan orang asing yang baru dikenal. Tetapi dari pertemuan itu lahirlah sesuatu yang membuka jalan menuju kekayaan. Banyak orang sukses berkata bahwa perjalanan mereka dimulai dari pertemuan yang tampak kebetulan. Namun, sejatinya tidak ada yang kebetulan. Semua sudah diatur oleh Tuhan. Jadi ketika engkau mulai sering mengalami pertemuan tak terduga yang membawa energi positif, ketahuilah itu adalah tanda ketiga bahwa kekayaan sedang menghampirimu. Selain pertemuan, tanda getaran ini bisa juga muncul melalui angka-angka yang berulang. Pernahkah engkau melihat angka yang sama muncul berkali-kali? Misalnya 7, 11, atau bahkan 77. Angka-angka ini disebut sebagai angka malaikat, yaitu simbol yang digunakan semesta untuk berkomunikasi dengan jiwa-jiwa yang peka. Ketika engkau terus-menerus melihat angka tertentu, jangan abaikan. Itu adalah pesan. Angka 77 misalnya adalah simbol kelimpahan. Jika engkau sering melihat angka ini, baik di jam, di nomor kendaraan, atau di mana saja, itu artinya jalan menuju kekayaan sedang terbuka. Jangan anggap itu kebetulan. Itu adalah tanda nyata bahwa rezeki besar sedang bersiap masuk dalam hidupmu. Namun jiwa-jiwa terpilih, satu hal penting yang harus selalu diingat adalah bahwa tanda hanyalah awal. Tanda tidak berarti apa-apa jika engkau tidak siap menerimanya. Kekayaan bukan hanya tentang uang, tetapi juga tentang kesiapan hati, kesiapan pikiran, dan kesiapan tindakan. Banyak orang yang mendapat tanda tetapi gagal menyambutnya karena hatinya masih dipenuhi keraguan. Padahal Tuhan selalu menepati janjinya. Jika tanda sudah datang, itu artinya kelimpahan sudah mendekat. Tugasmu hanyalah membuka diri dengan penuh syukur, memperkuat iman, dan tetap berusaha dengan sungguh-sungguh. Semesta tidak akan mengirim tanda jika engkau tidak dipilih. Maka jika engkau mendengarkan pesan ini sekarang, percayalah, engkau adalah jiwa terpilih. Bukalah hatimu selebar mungkin, karena rezeki besar sedang menuju kepadamu. Pada titik ini, engkau sudah mengetahui 3 tanda besar yang menunjukkan bahwa kekayaan sedang mendekat. Mimpi yang penuh pesan, kehilangan atau kesulitan sementara, dan getaran energi yang sulit dijelaskan. Ketiganya adalah pesan yang jelas dari semesta bahwa hidupmu sedang bersiap memasuki fase baru. Namun, ada hal lain yang tidak kalah penting, yaitu bagaimana cara merespons tanda tersebut. Jangan hanya puas dengan mengetahuinya, tetapi jadikan ia sebagai panggilan untuk berubah. Jika engkau bermimpi, renungkanlah maknanya. Jika engkau kehilangan, bersabarlah dan carilah peluang baru. Jika engkau merasakan getaran, sambutlah dengan doa dan tindakan nyata. Dengan begitu, tanda tidak hanya menjadi simbol, tetapi benar-benar menjadi pintu masuk menuju kekayaan yang dijanjikan. Jiwa-jiwa terpilih. Setiap orang memiliki jalannya masing-masing. Tidak ada yang kebetulan dalam hidup ini. Semua yang terjadi adalah bagian dari rencana besar Tuhan. Ketika engkau melihat tanda, sadarilah bahwa engkau dipanggil untuk masuk ke babak baru dalam hidupmu. Jangan takut, jangan ragu, dan jangan menunda. Kekayaan bukan hanya milik orang lain, tetapi juga milikmu. Tuhan telah menyiapkan rezeki untuk setiap hamba-Nya, sesuai dengan takaran dan kesiapan masing-masing. Jika engkau membuka hati, bekerja dengan sungguh-sungguh, dan menjaga keyakinan, maka tidak ada yang bisa menghentikan aliran rezeki itu masuk dalam hidupmu. Ingatlah selalu, tanda adalah panggilan, dan panggilan hanya datang kepada mereka yang siap. Jiwa-jiwa terpilih, marilah kita memahami lebih dalam bahwa kekayaan sejati bukan hanya terletak pada harta yang terlihat dengan mata, tetapi juga pada kesiapan batin dalam menyambutnya.
Banyak orang mengira bahwa ketika mereka mendapatkan uang dalam jumlah besar, hidup mereka otomatis akan bahagia. Namun kenyataannya, tanpa kesiapan mental dan spiritual, kekayaan justru bisa menjadi beban. Sebab itu, semesta seringkali memberikan tanda-tanda terlebih dahulu agar jiwa kita tidak kaget. Tanda-tanda itu seperti peringatan bahwa sebuah perubahan besar sedang datang dan kita diminta untuk mempersiapkan diri. Jika kita terburu-buru, kita bisa jatuh. Tetapi jika kita bersiap dengan baik, maka kita akan kokoh ketika kelimpahan benar-benar datang. Oleh karena itu, renungkan setiap tanda yang hadir, pahami pesannya dan tanyakan pada diri sendiri. Sudahkah aku siap menerima amanat besar berupa kekayaan ini? Kesadaran inilah yang membedakan mereka yang berhasil menjaga kekayaan dengan mereka yang kehilangannya. Tuhan memberikan rezeki sesuai dengan kesanggupan hambanya. Jika kita mampu menjaga sedikit, maka kita akan diberi lebih banyak. Namun jika kita lalai, maka yang sedikit pun bisa hilang. Itulah sebabnya tanda-tanda ini hadir agar kita belajar disiplin, belajar bersyukur, dan belajar bijak sebelum harta benar-benar datang. Misalnya, ketika kita mengalami kesulitan sementara, kita belajar bagaimana bertahan, bagaimana berhemat, dan bagaimana menghargai setiap nikmat kecil. Semua pelajaran itu akan sangat berharga ketika kelimpahan datang. Karena kita sudah terbiasa tidak boros, sudah terbiasa sabar, dan sudah terbiasa menjaga apa yang ada. Maka jangan pernah anggap remeh masa sulitmu. Itu adalah sekolah kehidupan yang Tuhan dirikan khusus untukmu agar engkau layak menerima kekayaan yang besar. Selain itu, jiwa-jiwa terpilih. Satu hal yang sering terlupakan adalah kekayaan bukan hanya rezeki materi. Kekayaan juga bisa berupa kesehatan, ketenangan hati, keluarga yang harmonis, sahabat yang mendukung, serta ilmu yang bermanfaat. Semesta mengajarkan bahwa harta hanyalah salah satu bagian dari kelimpahan. Namun, ketika kita belajar bersyukur atas bentuk kekayaan non-materi ini, pintu rezeki materi akan semakin terbuka. Mengapa demikian? Karena rasa syukur adalah magnet. Hati yang bersyukur akan menarik lebih banyak nikmat. Itulah hukum energi, hukum tarik-menarik yang telah Tuhan tetapkan dalam kehidupan. Jadi, jika engkau merasakan tanda-tanda kekayaan mendekat, jangan hanya berharap pada uang atau harta benda, tetapi siapkan juga dirimu untuk melihat kelimpahan dalam berbagai bentuk. Dengan begitu, engkau tidak hanya kaya dalam harta, tetapi juga kaya dalam jiwa. Jiwa-jiwa terpilih, mari kita kembali merenungkan tanda pertama tentang mimpi. Bukankah mimpi sering dianggap hanya bunga tidur oleh banyak orang? Padahal bagi jiwa yang terbuka, mimpi adalah pesan dari dimensi lain yang tidak bisa dipahami dengan logika biasa. Ketika engkau bermimpi air yang jernih, itu bukan sekadar gambar. Itu adalah simbol bahwa rezeki sedang mengalir. Ketika engkau bermimpi diberi sesuatu, itu adalah simbol bahwa sesuatu berharga akan datang kepadamu. Ketika engkau bermimpi bertemu sosok asing yang terasa akrab, itu adalah simbol bahwa ada bimbingan spiritual dalam hidupmu. Jadi jangan remehkan mimpi. Catatlah setiap mimpi yang terasa penting, renungkan maknanya, dan lihat bagaimana ia berkaitan dengan kehidupan nyata. Banyak orang besar yang menemukan jalan hidupnya setelah mendapat petunjuk melalui mimpi. Jangan sampai engkau melewatkan pesan berharga itu. Begitu juga dengan tanda kedua, yaitu kehilangan atau kesulitan sementara. Tanda ini memang berat karena tidak ada manusia yang suka kehilangan. Namun jika engkau bisa melihat dengan mata hati, maka kehilangan itu justru menjadi jalan menuju kelimpahan. Sama seperti seorang petani yang harus membajak tanahnya, menghancurkan lapisan keras di permukaan agar benih bisa tumbuh. Proses itu tampak merusak, tetapi sejatinya mempersiapkan tanah untuk menghasilkan panen yang melimpah. Kehilangan dalam hidupmu adalah proses membajak itu. Tuhan sedang menyiapkan ladang hidupmu agar bisa ditanami benih rezeki baru. Jadi, meski hatimu sakit, tetaplah bersyukur. Katakan dalam hatimu, aku percaya ini bukan akhir. Aku percaya Tuhan sedang menyiapkan sesuatu yang lebih besar. Dengan keyakinan itu, engkau akan lebih mudah melewati masa sulit dan lebih siap menyambut kekayaan yang sedang mendekat. Kemudian, tanda ketiga, yaitu getaran energi yang sulit dijelaskan.
banyak orang meremehkan hal ini karena dianggap hanya perasaan. Padahal, energi adalah bahasa semesta. Tuhan menciptakan segala sesuatu dengan getaran. Bahkan doa kita pun adalah getaran. Ketika engkau merasakan gelisah yang tidak menakutkan, semangat yang tiba-tiba membuncah, atau kehangatan hati tanpa sebab, itu adalah tanda bahwa semesta sedang berkomunikasi. Jangan abaikan getaran itu, sambutlah dengan doa. Katakan dalam hatimu, "Aku menerima semua kelimpahan yang Tuhan siapkan untukku." Dengan begitu, engkau selaras dengan energi semesta. Ingatlah, orang yang selaras akan lebih mudah menarik apa yang ia butuhkan. Energi yang engkau pancarkan akan kembali kepadamu. Jika engkau memancarkan keyakinan dan rasa syukur, maka semesta akan memantulkan kembali dalam bentuk kelimpahan nyata. Namun jiwa-jiwa terpilih, jangan salah paham. Tanda-tanda ini bukan berarti engkau hanya perlu menunggu tanpa berbuat apa-apa. Tanda hanyalah peringatan, sedangkan tindakan tetap harus engkau lakukan. Tuhan tidak akan mengubah nasib suatu kaum, kecuali mereka mengubah diri mereka sendiri. Maka jika engkau sudah mendapatkan tanda, segera bertindak. Jika engkau bermimpi tentang air, bukalah peluang baru agar rezeki bisa mengalir. Jika engkau kehilangan, bangkitlah dan cari jalan baru. Jika engkau merasakan getaran, gunakan energi itu untuk bekerja lebih sungguh-sungguh. Dengan begitu, tanda yang semesta kirim tidak akan sia-sia. Kekayaan yang sedang menuju kepadamu tidak akan tertahan, tetapi benar-benar tiba dalam hidupmu. Ingatlah, tanda hanyalah pintu. Tindakanmu adalah langkah untuk benar-benar masuk ke dalam ruangan penuh kelimpahan itu. Jiwa-jiwa terpilih, ada hal penting lain yang harus engkau pahami. Tanda-tanda kekayaan ini sering muncul berulang kali. Jika engkau mengalaminya sekali, mungkin engkau akan meragukan. Namun jika tanda itu datang berkali-kali, jangan lagi menutup mata. Itu artinya semesta benar-benar ingin engkau sadar. Tuhan tidak pernah bosan memberi peringatan karena kasih-Nya begitu besar. Maka jika engkau bermimpi hal yang sama berulang, jangan abaikan. Jika engkau kehilangan berkali-kali, jangan putus asa. Jika engkau merasakan getaran terus-menerus, jangan bingung. Semua itu adalah konfirmasi bahwa kekayaan benar-benar sedang mendekat. Saat tanda semakin sering muncul, itu artinya waktunya semakin dekat. Bersiaplah, karena perubahan besar dalam hidupmu sudah di ambang pintu. Dalam perjalanan menuju kekayaan, jangan lupa menjaga hati. Kekayaan sejati hanya akan bertahan jika disertai dengan hati yang bersih. Hati yang penuh iri, dengki, atau kesombongan tidak akan mampu menjaga kelimpahan. Sebab itu Tuhan menguji kita dengan tanda-tanda yang aneh. Tanda itu bukan hanya sekedar pemberitahuan, tetapi juga proses pembersihan. Mimpi mengingatkan kita untuk membuka batin kita. Kehilangan membersihkan kita dari keterikatan yang berlebihan. Getaran energi melatih kita untuk peka terhadap hal-hal halus. Semua ini bertujuan agar ketika kekayaan datang, hati kita sudah siap. Maka, gunakanlah tanda-tanda ini untuk memperbaiki dirimu. Bersihkan hatimu dari sifat buruk. Isilah dengan syukur, kesabaran, dan keteguhan iman. Dengan begitu, kekayaan yang akan datang benar-benar menjadi berkah, bukan kutukan. Jiwa-jiwa terpilih, sekarang kita sampai pada pemahaman yang lebih dalam. Bahwa setiap tanda adalah undangan untuk naik tingkat. Hidup bukan sekedar tentang bertahan, tetapi tentang berkembang. Ketika semesta memberimu tanda, itu artinya engkau dipanggil untuk naik ke level baru. Kekayaan hanyalah salah satu bentuk kenaikan itu. Jika engkau menjawab panggilan dengan benar, maka hidupmu akan berubah, bukan hanya dalam hal harta, tetapi juga dalam hal jiwa. Engkau akan menjadi pribadi yang lebih sabar, lebih bijak, dan lebih syukur. Dan ketika engkau sudah berada di titik itu, maka kekayaan yang datang tidak hanya akan dinikmati oleh dirimu, tetapi juga akan mengalir kepada orang-orang di sekitarmu. Engkau akan menjadi saluran berkah, tempat di mana Tuhan menitipkan rezeki untuk dibagikan kepada sesama. Itulah hakikat sejati dari kelimpahan. Jiwa-jiwa terpilih, pada tahap ini kita semakin menyadari bahwa tanda-tanda kekayaan bukanlah mitos atau sekadar kebetulan. Semua adalah bagian dari rancangan besar Tuhan. Namun,
ada hal yang sering dilupakan, yaitu pentingnya menjaga keseimbangan. Kekayaan tidak boleh membuat kita lupa diri. Semesta memberikan tanda agar kita tidak hanya fokus pada harta, tetapi juga pada tanggung jawab yang mengikutinya. Bayangkan jika engkau menerima harta tanpa persiapan. Mungkin engkau akan terseret oleh godaan dunia. Tetapi dengan tanda-tanda ini, engkau diberi kesempatan untuk membangun kesadaran lebih dulu. Jadi, ketika kekayaan benar-benar datang, engkau mampu menggunakannya untuk kebaikan. Keseimbangan antara dunia dan akhirat harus dijaga. Harta adalah titipan, bukan tujuan akhir. Tujuan akhirnya adalah ridho Tuhan. Maka, jadikanlah tanda ini sebagai pengingat untuk selalu menjaga keseimbangan dalam hidupmu. Salah satu cara menjaga keseimbangan adalah dengan berbagi. Kekayaan sejati tidak akan pernah habis jika dibagikan. Justru dengan berbagi, rezeki akan semakin bertambah. Banyak orang takut miskin jika bersedekah, padahal kenyataannya sedekah adalah pintu rezeki. Ketika engkau berbagi, energi positif mengalir, doa orang lain menyertaimu, dan semesta memantulkan kebaikan itu kembali. Maka ketika engkau mulai merasakan tanda-tanda kekayaan mendekat, latihlah dirimu untuk berbagi, meski hanya sedikit. Jangan tunggu kaya untuk bersedekah, tetapi bersedekahlah agar engkau semakin kaya. Tuhan berjanji, siapa yang menafkahkan hartanya di jalan kebaikan, maka dia akan melipat gandakannya berkali-kali lipat. Jadi, jangan ragu untuk berbagi. Itulah cara terbaik menjaga kelimpahan agar tetap mengalir tanpa henti. Jiwa-jiwa terpilih, ada kalanya tanda-tanda kekayaan muncul bersamaan. Misalnya, engkau bermimpi tentang air jernih, lalu beberapa hari kemudian mengalami kehilangan, dan tidak lama setelah itu merasakan getaran energi yang kuat. Jika ini terjadi, maka bersiaplah, karena itu artinya kelimpahan besar sudah sangat dekat. Jangan panik, jangan bingung, dan jangan takut. Itu adalah konfirmasi berlapis dari semesta. Tuhan sedang mengingatkanmu berkali-kali agar engkau benar-benar sadar. Pada saat seperti ini, yang paling penting adalah menjaga hati agar tetap tenang. Jangan terburu-buru mengambil keputusan besar. Dengarkan intuisi, berdoalah dengan sungguh-sungguh, dan bersiaplah secara lahir dan batin. Karena ketika tanda datang bertubi-tubi, biasanya perubahan besar dalam hidup akan segera dimulai. Dan perubahan itu hampir selalu membawa kebaikan jika engkau menyambutnya dengan keyakinan penuh. Selain tanda-tanda yang sudah disebutkan, ada juga tanda tambahan yang sering muncul sebagai pelengkap. Misalnya tiba-tiba engkau merasa ingin membersihkan rumah, merapikan barang-barang lama, atau bahkan membuang hal-hal yang sudah tidak terpakai. Itu simbol bahwa energi lama sedang dikeluarkan agar energi baru bisa masuk. Atau engkau tiba-tiba merasa ingin mendamaikan hubungan, meminta maaf atau memaafkan. Itu juga tanda bahwa hatimu sedang disiapkan untuk kelimpahan. Jangan abaikan dorongan kecil ini. Lakukan saja, karena itu bagian dari persiapan. Ingatlah, kekayaan bukan hanya tentang uang, tetapi juga tentang energi yang mengalir dengan lancar. Rumah yang rapi, hati yang damai, dan hubungan yang baik akan membuat aliran rezeki semakin mudah masuk. Itulah mengapa tanda-tanda kecil ini sangat penting diperhatikan. Jiwa-jiwa terpilih, jika engkau perhatikan, semua tanda ini sebenarnya mengarah pada satu hal utama, yaitu kesiapan. Semesta tidak akan pernah mengirim kekayaan pada jiwa yang belum siap. Tuhan Maha Tahu apa yang terbaik untuk setiap hambanya. Jika engkau sudah menerima tanda, itu artinya engkau dianggap siap. Namun, siap bukan berarti hanya menunggu, melainkan juga bertindak. Siap berarti memperbaiki diri, menjaga hati, memperkuat iman, dan meningkatkan usaha. Siap berarti mampu menjaga rezeki ketika datang, bukan hanya menikmatinya, tetapi juga menggunakannya dengan bijak. Jadi, tanyakan pada dirimu, sudahkah aku benar-benar siap? Jika belum, gunakan tanda ini sebagai pengingat untuk lebih mempersiapkan diri. Jika sudah, maka sambutlah kekayaan itu dengan penuh syukur.
Satu hal lagi yang perlu engkau sadari adalah bahwa tanda-tanda kekayaan juga merupakan ujian kesabaran. Banyak orang tergesa-gesa ketika melihat tanda. Mereka ingin kekayaan datang seketika. Padahal, tanda hanyalah pemberitahuan, bukan jaminan waktu. Sama seperti musim, kita tahu bahwa hujan akan datang, tetapi kita tidak tahu persis kapan tetes pertama jatuh. Begitu juga dengan kekayaan. Jika tanda sudah datang, jangan terburu-buru, tetapi tetaplah sabar. Teruslah bekerja, teruslah berdoa, dan teruslah bersyukur. Pada waktu yang tepat yang hanya Tuhan ketahui, kekayaan itu akan datang. Kesabaran adalah kunci. Tanpa kesabaran, kita bisa kehilangan peluang yang sudah disiapkan. Jadi, belajarlah menunggu dengan hati yang tenang. Percayalah bahwa waktu Tuhan selalu yang terbaik. Jiwa-jiwa terpilih, perjalanan ini bukan hanya tentang dirimu. Tanda-tanda kekayaan juga mengingatkan kita bahwa kelimpahan yang datang seharusnya membawa manfaat bagi banyak orang. Jika engkau hanya memikirkan diri sendiri, maka kekayaan bisa cepat hilang. Tetapi jika engkau berniat untuk berbagi, maka kekayaan akan terus bertambah. Itulah hukum semesta. Apa yang engkau berikan akan kembali padamu. Jadi persiapkanlah niatmu dari sekarang. Katakan dalam hatimu, jika aku diberi kekayaan, aku akan menggunakannya untuk kebaikan, untuk keluargaku, dan untuk sesamaku. Dengan niat yang tulus, maka rezeki yang datang akan lebih berkah. Dan ingatlah, Tuhan selalu melihat isi hati manusia. Kekayaan hanyalah alat, sedangkan tujuan utamanya adalah kebaikan yang engkau sebarkan. Selain berbagi, jangan lupakan pentingnya menjaga hubungan dengan Tuhan. Kekayaan sejati hanya akan datang jika engkau selalu ingat kepadanya. Jangan biarkan tanda membuatmu sombong. Jangan merasa bahwa engkau dipilih karena hebat, melainkan karena Tuhan berkenan. Setiap rezeki yang datang adalah amanah, maka jagalah salatmu, jagalah doamu, jagalah syukurmu. Jangan sampai ketika kekayaan datang, engkau justru menjauh dari Tuhan. Sebaiknya semakin kaya engkau, semakin dekatlah engkau dengannya. Inilah cara terbaik menjaga kelimpahan agar tetap langgeng. Kekayaan yang dekat dengan Tuhan akan menjadi berkah. Kekayaan yang jauh dari Tuhan akan menjadi ujian berat. Maka jangan pernah lepaskan hubungan ini. Jadikan tanda-tanda kekayaan sebagai pengingat untuk semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Jiwa-jiwa terpilih, kini engkau telah memahami bahwa kekayaan bukan sekedar angka di rekening atau benda berharga yang bisa disentuh. Kekayaan sejati adalah kombinasi antara rezeki materi, ketenangan hati, kesehatan tubuh, dan kedekatan dengan Tuhan. Semua tanda yang kita bahas, mimpi, kehilangan, dan getaran energi adalah panggilan agar engkau bersiap menerima semua itu dalam bentuk terbaiknya. Jangan sia-siakan tanda ini. Jangan abaikan panggilan ini. Sambutlah dengan syukur, sambutlah dengan iman, dan sambutlah dengan tindakan nyata. Karena pada akhirnya, tanda hanyalah penunjuk jalan. Engkau sendirilah yang harus melangkah di jalan itu. Jika engkau memberani langkah dengan keyakinan penuh, maka kekayaan yang dijanjikan akan benar-benar menjadi milikmu. Akhirnya jiwa-jiwa terpilih, tibalah kita pada penutup perjalanan ini. Kita telah membahas 3 tanda besar bahwa kekayaan sudah mendekat. Mimpi yang penuh pesan, kehilangan atau kesulitan sementara, dan getaran energi yang sulit dijelaskan. Semua tanda ini bukan kebetulan, melainkan panggilan dari semesta dan izin dari Tuhan agar engkau bersiap. Ingatlah, hanya mereka yang menyadari dan membuka hati yang benar-benar akan menerima kelimpahan itu. Karena itu, jangan pernah menutup hatimu. Sambutlah dengan syukur, sambutlah dengan iman, dan sambutlah dengan tindakan nyata. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Dukunganmu sangat berarti bagi kami. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe channel ARS Pandangan Hidup, tinggalkan komentar positifmu, dan bagikan video ini kepada sahabat-sahabatmu. Dengan begitu semakin banyak jiwa yang terbangun dan siap menerima rezeki besar dari Tuhan. Semoga kelimpahan segera menghampirimu.